sukacita kita. Haleluya. Tuhan. Ya, kita akan mulai dengan ibadah kita. Kita angkat pujian yang berkata, kita mau tetap cintai Yesus. Apapun yang terjadi, kita mau tetap mencintai Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, bahkan jemaat Allah baik. Kita angkat pujian kita. Aku mau cintai Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus ada bersama dengan kami percaya urapan-Mu ada di tempat ini Bapak. Engkau yang mengurapi hati kami Tuhan, supaya kami yang datang dengan beban, dengan apapun masalah persoalan kami Tuhan, semua itu dapat terlepaskan. Terima kasih Bapak, kami percaya akan kasih dan cinta-Mu selalu ada bagi kami. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya ingin kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
tempat. Silakan. Kylie. Kylie. Iya, shalom, selamat malam. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya mengucap syukur di malam hari ini. Iya, saya mengucap syukur di malam hari ini bisa berkunjung datang ke rumah sini. Saya minta terima kasih banyak bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami keluarga. Saya sangat mengucap syukur bahwa orang tua terkasih mama masih ada sehat sampai saat ini. Itu bukan kuat dan gagah kami anak-anak, tapi itu semua karena kebaikan cinta kasih Tuhan. Amin. Saya minta dukungan doa untuk keluarga saya. Begitu dengan suami dan anak-anak kurang sehat. Mereka lagi sakit, kurang tahu ini sakit apa, malaria kah, apa saya juga kurang tahu, tapi panas tinggi mereka, terkecuali di Leam yang malaria. Terus saya minta dukungan doa juga untuk saya, supaya bisa jadi istri yang baik, jadi mama yang baik. Ya mungkin itu yang saya bisa saksikan, saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin suami sendiri masih ada atau enggak? Bapak Lee? Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan. Nama Tuhan, mungkin ada jemaat Tuhan yang mau bersaksi. Haleluya. Shalom, selamat malam untuk semuanya. Shalom. Pertama-tama kami berdua mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, anugerah, cinta kasihnya Tuhan sehingga kami sekeluarga masih dalam keadaan sehat sampai saat yang ada ini. Cuma karena penyertaan Tuhan. Tentu saya minta dukungan doa dari jemaat sekalian untuk banyak sekali aktivitas yang harus saya jalankan, namun saya menyadari bahwa saya ini manusia biasa yang punya kelemahan ketidakmampuan. Karena keterbatasan bawah itu, maka saya minta dukungan doa supaya saya bisa melalui semuanya dengan harapan yang penuh. Masih banyak pekerjaan yang saya akan kerjakan lagi. Namun kita manusia ini kadang-kadang banyak yang senang dan banyak yang tidak senang. Namun ketika kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan bagi kita. Mungkin dari saja waktu saya kembalikan. Terima kasih. Masih ada yang mau bersaksi lagi? Kalau tidak ada, waktu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, "Selidiki aku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari buka hatimu untuk firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus menyelidiki hati lewat firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Ketika engkau mengizinkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu, maka ada perubahan di dalam hidupmu. Amin. Engkau tidak sama lagi seperti dulu. Sebab Roh Kudus yang memperbaharui hati dan pikiranmu. Maka izinkan Roh Kudus yang menyelidiki hatimu hari ini. Dari dasar hati yang paling dalam. Sambil engkau mengangkat tanganmu, katakan kepada Roh Kudus, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, yang menilai hidupku. Amin. Tak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Katakan kembali, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi aku. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari dasar hati yang paling dalam katakan, telah kulihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
dengan anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini. Kami telah membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus yang akan menyelidiki hati kami tentang kesungguhan kami di dalam mengiring Engkau Tuhan. Sebab itu ambil alih pemberitaan firman-Mu dan Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau pakai dia Tuhan, dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Firman Allah yang disampaikan sesuai dengan keberadaan ataupun keadaan kami dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, shalom. 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 Haleluya. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasal 10. Ayatnya yang ke-38 sampai dengan 42. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 38 sampai 42. Sudah dapat? 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Haleluya. Inti dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah ayatnya yang ke-41. Namun sebelum kita ke ayat 41, saya mau menceritakan tentang Maria dan Marta ini siapa. Maria dan Marta ini adalah saudaranya Lazarus yang pernah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya. Dan Maria ini siapa? Ini bukan Maria ibunya Yesus. Tetapi ini Maria adalah orang yang pernah diampuni Tuhan kesalahannya karena perbuatannya yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, alias menjadi wanita eksperimen. Nah, ketika itu Tuhan Yesus datang bertamu di rumah mereka. Biasa toh kalau datang bertamu dijamu paling tidak air putih ataupun air minum, kan begitu. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus datang bertamu di rumahnya Maria dan Marta ini. Yang diambil oleh Maria pada posisi ada di kaki Tuhan. Dia duduk dengan tenang mendengarkan firman Allah. Tetapi Marta, dia ada sibuk di dapur memasak untuk memberi Tuhan Yesus makan pada waktu itu. Dua-duanya ini sebetulnya benar, tidak salah. Sebenarnya dua-duanya ini gereja perlukan. Contoh, kalau ada KKR, hamba-hamba Tuhan yang datang melayani kan perlu makan, betul tidak? Betul tidak? Betul. Pasti harus ada juru masak. Kalau tidak ada juru masak, habis ibadah KKR, mau makan apa tamu?
Ya toh? Kan kelaparan. Jadi perlu ada juru masak. Lalu di mana kesalahannya Marta? Kenapa pada waktu itu Tuhan Yesus mencela dia? Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, masa saudaraku ini, Maria ini nggak peduli? Kok dia malah tenang-tenang duduk bersama denganmu? Sementara aku sendiri sebagai kakak sibuk di dapur. Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan Yesus bilang apa? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ini seringkali terjadi pada anak-anak Tuhan. Menyibukkan diri yang tidak tahu kita kesibukannya itu untuk siapa, untuk apa. Sehingga tidak ada waktu untuk datang beribadah. Seperti yang saya katakan tadi, dua-duanya ini penting. Kalau ada KKR, kalau tidak ada yang memasak, hamba-hamba Tuhan yang datang memakan apa? Dua-duanya penting. Tetapi saudaraku, banyak anak-anak Tuhan hanya karena perkara memasak tidak datang ibadah. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Hanya karena perkara memasak seringkali tidak datang ibadah. Kenapa tidak datang ibadah tadi? Padahal kita kan komsel itu jam 6. Ya bagaimana lah Ibu Pendeta, saya pulangnya sudah jam 5. Belum lagi saya harus memasak di rumah. Kenapa nggak datang ibadah hari Minggu? Kita kan ibadahnya jam 9. Ya bagaimana lah Ibu Pendeta, saya sibuk mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kesempatan bagi saya untuk saya memasak bagi anak-anak dan bagi suami saya. Saya mau berkata, hari Minggu itu adalah hari di mana kita sebenarnya makan dengan nasi dan garam saja. Bukan berarti harus kita makan enak, sibuk pergi belanja ke pasar, karena kita sudah sibuk dari hari Senin sampai hari Sabtu, lalu menyediakan makanan dan memasak kepada keluarga, sehingga kita meninggalkan ibadah. Ini Marta. Ini Marta. Kalau engkau mau memasak enak, silakan sesudah pulang ibadah. Amin. Panjang waktu. Mau kau masak daging rendang kah? Mau masak apa? Mau berapa macam masakan kau masak pada hari itu? Yang penting kau sudah selesai ibadah dulu. Mau sampai malam kau memasak, tidak ada yang melarang. Yang penting engkau sudah pulang ibadah. Amin. Amin. Ini sering terjadi. Bagaimanalah Ibu Pendeta terlalu tempo ibadahnya sih? Lah kan itu keputusan kita bersama. Saya harus memasak lagi. Saya harus kasih mandi anak lagi. Saya harus begini lagi. Saya harus begini lagi. Ini Marta. Engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kita sendiri yang membuat kita sibuk sendiri. Kita sendiri yang membuat kita capek. Nggak tahu apa yang kita kerjakan, hilir mudik. Masuk keluar seperti ingus. Jalan sana, jalan sini, warawiri, nggak tahu kemana tujuannya. Apa hasilnya dari jalan-jalan itu pun kita nggak ngerti. Kita pikir dia sibuk cari uang. Lalu ada dibawa pulang ke rumah, nggak ada apa-apa yang dibawa, hanya diri saja. Yang penting dia sampai di rumah pulang dengan selamat sudah. Ya untuk apa dia keluar? Lebih baik dia berdoa syafaat 1 harian di rumah berdoa. Amin. Ini kesibukan. Kenapa nggak datang ibadah? Bagaimana lah Ibu Pendeta? Saya sibuk, banyak pekerjaan saya. Lalu hasil dari pekerjaanmu apa? Tidak ada. Bah, kau bawa ke rumah untuk beli 1 kilo beras ada? Tidak ada. Tapi sibuk. Sibuk bikin apa di luar? Sampai waktu engkau berdoa pun tidak ada. Sampai waktu untuk baca Alkitab juga tidak ada. Sampai untuk bangun pagi-pagi juga tidak ada. Kenapa? Karena tidur terlalu malam. Karena pulang sudah terlalu malam. Bangun kesiangan. Habis itu nging pergi nggak tahu kemana. Ini Marta.
Anak-anak Tuhan zaman sekarang banyak yang jadi Marta. Betul apa benar? Nah, Betul apa benar? betul. Iya. Banyak. Banyak sekali. Lalu bikin status akan indah pada iya. Baca Alkitab nggak pernah, doa nggak pernah, ibadah semau gue, lalu bikin status akan indah pada Waktunya. iya. Dari mana datangnya keindahan itu? Saya pikir, saya pusing loh kalau baca begitu status, apalagi kalau itu orang saya kenal, lalu dia bikin akan indah pada waktunya. Saya garuk-garuk kepala, dari mana ya jalannya indah pada waktunya? Apa yang indah pada waktunya ini saya pikir. Kalau itu orang yang saya nggak kenal bikin status begitu, saya katakan, saya komen, amin. Nah kalau orang yang saya kenal bikin status begitu, saya mau aminkan di mana? Saya mau protes di mana juga nggak mungkin, nggak ngerti saya. Sering orang yang saya kenal, bukan jemaat yang saya maksud ya. Sering teman-teman saya kenal. Dalam hati saya, oh, apakah orang ini sudah berubah kah? Haleluya. Saya ketemu 2 tahun yang lalu dia kayaknya masih seperti itu. Ketemu 3 tahun yang lalu masih seperti itu. Apa dia sudah berubah kah? Saya dalam hati. Saya perhatikan aja itu status. Mantap. Kalau orang Batak bilang bikin status di Facebook, wih Marapi Purun. Orang Batak bilang, tahu nggak Marapi Purun? Hebat, luar biasa. Hebat, luar biasa. Rohani luar biasa. Tapi kenyataannya, itu R-nya yang bilang ya, bukan saya. Mari kita buka di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Satu orang baca boleh, yang kuat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga. Akan. Memang kalau baca Alkitab ini saudaraku beda dengan baca novel loh, betul? Iya benar. Kalau kita baca novel itu lancar setengah mati, betul, tidak ada putus-putusnya, nggak ada yang salah. Tapi kalau baca Alkitab kadang-kadang salah. Saya mengalami itu saudaraku, benar. Saya mengalami itu. Saya tahu, makanya kalau ada orang yang keseleo lidahnya baca Alkitab, dalam hati saya, itu saya dulu seperti itu. Iya betul memang. Baca Alkitab ini memang agak-agak sulit loh. Yang walaupun bahasanya sederhana, tapi agak-agak sulit. Karena iblis seringkali memplesetkan kalimat itu. Oke, diulang lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Sampai di sana dulu. Apa Tuhan Yesus katakan kepada orang banyak? Apa Tuhan Yesus katakan? Bukan orang yang memanggil dia, Tuhan, Tuhan, lalu udah masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini apa yang menetes dari atas? Aduh, cicak ini kencing. Pelihara cicak jadi. Dari mana jalannya kencing itu berkat? Cicak kencing kok berkat? Protes dia. Nggak setuju. Bukan orang yang sudah menyebut Tuhan, Tuhan, atau bukan menjadi jaminan. Orang yang banyak berdoa, orang yang melayani, ya, seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang majelis, seorang evangelis atau penginjil, sudah terjamin dia masuk surga. Ini maksudnya. Tidak, saudaraku. Itu tidak menjadi jaminan. Wih, hebat, dia nanti ke surga. Dia melayani dengan luar biasa. Sebelum saudara sepupu kita bangun, dia sudah bangun duduk berdoa. Dia sudah menyanyi, menaikkan pujian penyembahan.
sudah pasti dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Tuhan bilang, belum tentu. Itu? Belum tentu. Ayatnya ke-22. Lanjut. 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Sampai di sana dulu. Hari terakhir ini akan semakin banyak orang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat? Sudah bernubuat di gereja, sudah bernubuat dalam keluarga, sudah bernubuat di dalam peguyuban dalam ibadah. Bahkan kami berdoa mengusir setan di dalam namamu. Bahkan ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib, mujizat yang kami kerjakan demi namamu juga. Mereka menuntut surga kepada Tuhan. Lalu apa Tuhan katakan ayat terakhir? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kasihan deh. Yang mengerjakan ini ayat 22 ini siapa? Saya mau tanya, yang mengerjakan ayat 22 ini siapa? Halo? Saya mau bertanya dulu. Yang mengerjakan ayat 21 dulu lah. Yang mengerjakan ayat 21 ini siapa? Yang melakukan ini? Jemaat. Jemaat. Artinya kami kan udah setia ibadah Tuhan. Ibadah komsel pun kami setia. Doa puasa juga kami setia. Lalu ayat 22. Yang melakukan ini siapa? Yang melakukan ini siapa? Hamba-hamba Tuhan. Kan hamba-hamba Tuhan yang berani. Dalam nama Tuhan Yesus setan diam. Dalam nama Tuhan Yesus nyala kau iblis. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Hamba-hamba Tuhan yang melakukan ini? Iya. Hamba-hamba Tuhan? Iya. Tetapi Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena di dalam pelayanan, di dalam kesetiaannya beribadah, dalam kesetiaannya pelayanan, dia banyak melakukan kejahatan. Ini makanya dikatakan sorga itu nanti sedikit isinya. Sangat sedikit. Sangat banyak nanti yang masuk dalam neraka. Ayat 21, dia sebagai jemaat datang ibadah. Tetapi hatinya tidak pada ibadah itu. Hatinya tidak pada firman Allah itu. Dia seperti Marta. Dan ayat 22, dia setia ibadah. Dia melayani Tuhan. Dia mendoakan banyak orang. Dia menginjili, mengingatkan banyak orang. Tapi dia sendiri tidak melakukan firman Allah. Dia berkata, jangan memaki. Dia sendiri memaki. Jangan berzina. Dia sendiri berzina. Jangan merokok. Dia sendiri merokok. Jangan minum alkohol. Dia sendiri minum alkohol. Jangan bertengkar. Dia sendiri bertengkar. Jangan memaki. Jangan menghujat. Jangan ucapkan kata-kata kotor. Dia sendiri melakukan semuanya itu. Lalu bernyanyilah dia. Di muka Tuhan Yesus. Bagaimana lagunya? Siapa yang tahu coba nyanyikan dengan suara yang keras? Mungkin mama tahu kan mama? Siapa yang tahu coba nyanyikan? 1, 2, 3. Di muka Tuhan Yesus.
sambil meneteskan air mata itu menyanyi loh. Terus. Diadakan pengakuan. Minta ampun kepada Tuhan. Habis itu besok diulang lagi. Betul? Habis itu diulang lagi besok. Aduh, kenapa kemarin aku gagal ya? Datang lagi. Di muka Tuhan Yesus. Diakui semuanya. Habis itu besok ulang lagi. Terakhirnya di muka siapa? Di muka Lucifer. Ini mau sampai 100 kita undang pendeta berdoa di rumah kita. Kalau kita tidak ada niat untuk berubah, sampai dunia kiamat tidak akan berubah. Mau saudara panggil pendeta dari luar negeri, mau Reinhard Bonnke kah, mau Benny Hinn kah, numpangin tangan pada saudara, kalau tidak ada niat dari diri saudara untuk berubah, untuk bertobat, tidak akan. Bukan tergantung pendetanya, tetapi tergantung dari sini. Mau 100 saudara undang, mau semua pendeta-pendeta terkenal di Indonesia kau undang ke rumah untuk datang berdoakan engkau. Kalau tidak ada niat dari hati untuk berubah, sampai dunia kiamat tidak akan pernah berubah. Dan bagianmu kemana? Neraka. Bagiannya kemana? Neraka. Maka dari itu mari bertobat. Jangan pernah mencari gereja yang menina-bobokkan. Di setiap khotbah-khotbahnya saya itu selalu saya ingatkan, jangan pernah mencari gereja yang bisa menina-bobokkan, yang tidak membongkar. Di sana lebih enak khotbah ya. Saya lebih enak di sana ibadahnya. Wih, lengkap dengan musik band. Wih, khotbahnya enak. Saya diberkati. Khotbahnya tentang mujizat, tentang berkat. Hari Minggu besok juga itu khotbahnya. Hari Minggu besoknya itu terus seperti itu. Kapan kau mau bertobat? Karena tidak ada di sorga nanti rokok. Kalaupun ada rokok di sorga, kau harus kembali lagi nanti ngambil api di neraka. Itu ilustrasinya. Itu hanya ilustrasinya saya. Di sorga itu nggak ada rokok, nggak ada ya. Tapi kalaupun ada rokok di sorga, ngambil apinya kemana? Ke neraka. Berarti kau tinggal di sana terus. Di sorga itu tidak ada baku iri hati. Di sorga itu tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, tidak ada saling pukul, tidak ada saling ejek. Yang ada di sana damai. Seperti siapa? Maria. Tidak ada. Baku iri hati di sana itu tidak ada. Baku selingkuh apalagi tidak ada. Nggak ada di sana itu. Mau selingkuh sama siapa? Karena di sana sudah tidak lagi hawa nafsu. Tidak ada lagi nafsu kedagingan di sana. Jangan karena ada cowok ganteng. Dulu kan waktu aku di bumi suamiku mah jelek amat. Muka pas-pasan, hancur. Nah, di sini no, ganteng amat lu. Lalu didekatin. Nggak ada itu. Nggak ada itu. No, waktu saya di bumi no. Aduh, istriku itu ya cewek setengah mati. Saya baru ngomong satu kata mah dia udah 100 kata. Nah di sini, banyak cewek-cewek lemah gemulai, lemah lembut. Aduh, gua mau pilih mana Tidak ada. Itu tidak ada lagi di sorga. Amin. Amin. Saya mau cari nanti cowok 10, cewek 10, nggak ada itu. Tidak ada lagi di sana yang namanya kawin mengawinkan, itu nggak ada.
Jangan memilih seperti Marta. Sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan yang tidak guna. Tetapi mari memilih seperti Maria. Ada merendahkan diri di kaki Tuhan dan menikmati firman Allah. Menikmati hadirat Tuhan. Itu bukti cinta kasihnya kepada Tuhan. Ada kerendahan hati. Kenapa dia harus bertelut di kaki Tuhan? Artinya adalah ada kerendahan hati bagi dia. Amin. 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 Saudaraku, jangan menyombongkan diri. Oh, kau bisa, saya lebih bisa. Itu namanya kau bisa, saya lebih bisa. Saya lebih bisa lagi. Kau jual, saya beli. Kau harga berapa kau jual? Saya beli. Tidak, saudaraku. Mau dia jual harga murah kah? Mau dia jual harga mahal kah? Kau tidak boleh beli. Terkecuali itu makanan, pakaian kah, kebutuhan kita. Ya kalau itu dijual kau beli boleh. Tapi kalau dong jual kemarahan, kebencian, kau tidak boleh beli. Biarkan dia. Kalau dia menjadi orang gila, biarkan dia gila sendiri. Kau jangan ikut gila. Amin. 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 Kalau dia mau gila, biarkan dia gila sendiri. Bikin apa kita ikut gila? Ikut stres. Mungkin dia stres. Dia gila. Lah ini terpancing. Dia yang jual, saya beli. Saya kan beli. Gereja tidak membutuhkan. Ya, saya mau bilang, gereja tidak membutuhkan orang yang jago pukul. Siapa tahu nanti jago pukul itu menjaga keamanan gereja, menjaga keamanan pendeta supaya tidak ada yang toki pendeta. Saya sudah. Tidak, saudaraku. Gereja enggak membutuhkan tukang. Iya. Gereja membutuhkan orang-orang yang rendah hati. Amin. Mau saudara disakiti, amin, puji Tuhan. Mau saudaraku dimaki-maki, mau difitnah kah, mau diapain kah, amin, puji Tuhan. Begitu saja. Memang sih sakit loh, sakit, rasanya itu sakit sekali di sini. Bahkan sampai naik di ubun-ubun. Sakit, betul. Sakit. Masa sih kita nggak bisa balas? Rasanya nggak mungkin lah kan gitu. Tetapi firman Tuhan bilang tidak boleh Firman Tuhan bilang tidak boleh Iya. Balas dengan kebaikan, doakan dia. Tuhan, kemarin dia nyakitin aku loh Tuhan. Aduh, dia fitnah aku kemarin Tuhan. Dia maki-maki aku kemarin Tuhan. Aduh, rasanya aku di segini di hadapannya dia Tuhan. Tolong mampukan aku Tuhan. Hanya menangis saja. Baru nyanyikanlah lagu itu tadi. Di muka Tuhan. Iya, baru nyanyikanlah itu. Cocoklah. Nyanyikan dengan hati yang hancur. Adalah pembelaan dari Tuhan buatmu. Amin. Amin. Iya. Bisa melakukannya? Bisa. Bisa? Itu janji bukan di hadapan saya ya. Itu janji di hadapan Tuhan. Haleluya. Coba kita nyanyikan lagu itu kah? Tahu ya? Tahu. Siapa yang tahu lagu itu kita nyanyikan dulu ya?
lagu ini? Saya tahu waktu masih khotbah saya suruh dinyanyikan semuanya tahu. Giliran sudah disuruh nyanyi masuk dalam hadirat sama diam. Nggak berani mungkin. Coba sambil dinyanyikan sambil diucapkan kata-katanya supaya bisa mengikuti semua. Amin. Di muka Tuhan Yesus, Betapa hina diriku. betapa hina diriku. Ku bawa dosa-dosaku. Dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tersungkur karena dosaku. Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku. Ku buka kerinduanku. Buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kembali lagi dari awal bersama-sama. Di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus. Tersungkur karena dosaku, ku bawa kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Mari akui segala perbuatanmu di hadapan Tuhan. Mari minta pertolongan dari Tuhan. Mari kekuatan dari Tuhan. Miliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Miliki kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Miliki hati seperti Maria. Yang paling utama dalam hidup ini bukan perkara roti atau makanan atau kebutuhan setiap hari. Tetapi yang paling utama adalah kesetiaan kita di dalam melakukan firman Allah, kerendahan hati. Tidak ada yang bisa kita tutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada bisa dosa yang kita sembunyikan di hadapannya, sebab kita ini transparan di hadapan Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa kami tutup-tutupi di hadapan-Mu. Sekalipun mungkin di hadapan manusia kami bisa berpura-pura rohani. Sekalipun mungkin di hadapan manusia kami bisa berpura-pura baik, berpura-pura bertobat, berpura-pura orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Engkau yang mengetahui sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Seperti apa kesungguhan kami di dalam mengiring Engkau. Apakah kami seperti Maria atau seperti Marta, hanya Engkau yang mengetahui. Tetapi jika Engkau mendapati kami seperti Marta, yang tidak peduli dengan keselamatan jiwa,
yang hanya peduli dengan kebutuhan-kebutuhan setiap hari. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami Roh Kudus kemampuan untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Biar kami semuanya sama-sama melakukannya, menjadi pelaku firman Allah. Biar kami semuanya berbuah. Biar kami semuanya bertobat. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami ini. Banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan atau tantangan. Tetapi ketika Engkau Roh Kudus tidak meninggalkan kami, kami mampu untuk melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Maka dari itu biarlah Roh Kudus, Engkau terus bekerja di dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan terus kami berdoa untuk pergumulan doa bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan Jire Vanessa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya mujizat-Mu telah Engkau berikan bagi dia. Kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Sebab Engkau Yesus Allah dokter di atas segala dokter yang sudah menjamah jantungnya. Engkau Yesus yang sudah membasuh paru-parunya dengan darah-Mu yang kudus. Dan ada kesembuhan, ada mujizat bagi jantung dan juga paru-parunya. Jire Vanessa telah sembuh, sehat, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Abdiel Sembiring. Engkau melihat keadaan tubuhnya lemah, sakit, panas, bahkan juga flu. Mari Tuhan, Engkau yang membasuh seluruh tubuhnya. Bersihkan dengan darah-Mu. Apabila ada virus-virus penyakit di dalam tubuhnya, baik oleh karena cuaca, udara yang tidak baik, cuaca yang tidak baik, Tuhan Engkau yang akan membersihkan semuanya itu dengan darah-Mu. Dan oleh kuasa bilur-Mu yang memberikan kesembuhan. Demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk Mama Theo, yaitu Ibu Bapak Theo yang sedang sakit. Mari Tuhan Engkau melawat dia di rumahnya. Engkau menjamah Tuhan. Angkat semua sakit penyakit pada tubuhnya. Basuh dengan darah-Mu dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Untuk pergumulan kami gereja Allah baik, untuk pelunasan tanah gereja dan juga dana pembangunan, Engkau Yesus Allah yang kaya. Engkau Yesus Allah yang mampu untuk menolong kami menyediakan dana yang dibutuhkan. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat itu datang mengalir bagi kami. Bahkan Engkau membawa kami donatur atau sponsor untuk mendanai apa yang kami butuhkan di dalam pelayanan ini. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tidak Engkau biarkan kami seorang diri, Engkau ada bagi kami. Engkaulah Yesus sumber berkat itu. Emas dan perak Engkau yang punya. Kekayaan yang ada di bumi, yang ada di laut, itu semua Kau yang punya. Maka tidaklah sulit bagi-Mu untuk memerintahkan berkat-berkat itu datang mengalir bagi kami jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk keluarga ini. Eli Kogoya bersama dengan Erdi Pedai, yang begitu dengan sukacita, hati terbuka untuk menerima kami datang beribadah di tempat ini. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Engkau berkarya terus dalam kehidupan mereka. Biar mereka tetap hidup rukun, bahagia, diberkati Tuhan. Bahkan anak-anaknya juga Engkau memberkati. Demikian juga pergumulan doa Bapak Kristopolus Rumbiang. Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kemampuan bagi dia untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang-orang yang tinggal di rumah ini. Damai sejahtera sukacita, kerukunan, keharmonisan itu terus menjadi milik mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan keluarga ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Dimanapun mereka berada, apapun kebutuhannya, mari Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang merindukan pekerjaan, Engkau bukakan jalan dan Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka. Mereka yang terbaring di rumah sakit, Engkau yang menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka semua. Apapun pergumulan, apapun persoalan mereka, Engkau Yesus ada memberikan solusi bagi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan seluruh persembahan yang telah dikumpulkan, mari Tuhan Yesus Engkau memberkati. Dan tibalah saatnya semua jemaat akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mengantarkan kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Dan Roh Kudus terus ada memimpin seluruh kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami semuanya akan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, rahmat, pertolongan, anugerah, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus. Itu akan menyertai seluruh kehidupan kami semua. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Salam. Shalom.